Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan perkemahan di sekolah? Pada kegiatan tersebut, adakah acara api unggun? Kira-kira apa ya yang kamu rasakan ketika kamu berada di dekat dengan api unggun? Tentunya kamu akan merasa hangat, bahkan dapat juga sampai merasa kepanasan. Panas yang dihasilkan dari api unggun merupakan suatu bentuk kalor. Bagaimana sih kalor dari api unggun dapat sampai ke tubuh kita? KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3-4. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kompetensi dasar 4-4. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran. Kamu dapat menentukan macam-macam perpindahan kalor. B. Kamu dapat membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. C. Kamu dapat menganalisis konsep perpindahan kalor. D. Kamu dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perpindahan kalor dengan melakukan percobaan. Kalor dan perpindahannya. Perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalor atau panas akan dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi atau aliran, konduksi atau hantaran, dan radiasi atau pancaran. 1. Konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor atau panas dengan cara konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Berdasarkan daya hantar kalor tersebut, kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Konduktor, 2. Isolator. Nah, apa perbedaan antara konduktor dan isolator? Kalau konduktor merupakan zat yang mempunyai daya hantar kalor yang cukup baik. Contohnya ada baja, besi, tembaga, dan aluminium. Juga yang lainnya. Yang kedua, isolator. Nah, kalau isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya, kertas, kaca, air, kayu, dan plastik. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui. Nah, ada beberapa yang saya contohkan di sini. Yang pertama, knalpot motor yang menjadi panas saat mesin motor dihidupkan. Yang kedua, mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi meleleh disebabkan karena panas. Yang ketiga, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Yang keempat, air akan mendidih pada saat dipanaskan dengan menggunakan panci logam dan sejenisnya.
Yang kelima, memasak air dengan menggunakan panci logam. Dua, konveksi atau aliran. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perpindahan kalor konveksi akan dapat terjadi karena ada perbedaan massa jenis zat. Peristiwa perpindahan konveksi dapat kalian pahami. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, pada zat gas. Karena perbedaan tekanan udara, misalnya hal tersebut terjadi pada angin darat dan angin laut, sistem ventilasi udara, serta udara panas pada hair dryer. Sedangkan pada zat cair terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Misalnya pada pemanasan air dan pada sistem aliran air panas. Contoh konveksi yang sering kita temui adalah yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui pancaran cahaya dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Perpindahan panas seperti ini tidak memerlukan zat perantara. Contoh radiasi dapat kita temui yang pertama, panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Yang kelima, warna hitam kusam merupakan penyerap atau pemancar kalor yang baik. Rangkuman, perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Perpindahan kalor konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Radiasi merupakan suatu perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.